kembali lagi bersama saya Sani Sakyumel di Rekam Jejak Magelang. Kita akan mencari jejak, kemudian kita akan merekam, kemudian akan memberikan kabar kepada pemirsa setia Magelang News.com. Dan saat ini saya berada di Desa Baliagung, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang untuk mencari jejak mengenai Bukit Selogender yang ada di Desa Baliagung. Di Desa Baliagung ini terdapat Bukit Selogender yang konon katanya merupakan komplek pemakaman dari pasukan Pangeran Diponegoro. Dan seperti apa komplek pemakamannya, kita akan langsung menuju ke lokasi. Setelah melewati beberapa anak tangga, bahkan itu banyak sekali, saya sudah sampai di depan makam lokasi di Bukit Selogender. Pemirsa, sekarang saya dengan Bapak Sutopo selaku juru kunci dan juga generasi ke-6 Kiai Noto Dento. Bagaimana sih asal-usulnya adanya makam ini, kemudian bagaimana silsilah dari makam yang ada di sini atau makam Senopati. Pak Topo, bisa diceritakan untuk awal mulanya beliau-beliau ini bisa sampai di Desa Baliagung ini? Ya, itu sejarah dulu, sejarah nenek moyang kita dulu. Karena saya itu orang yang di belakang, sekarang ya yang bisa untuk pertanyaan hanya tinggal saya di sini. Nah, itu sejarahnya pada waktu Perang Diponegoro yang pertama, itu dari Kerajaan Solo, itu seperti Eyang itu Mangkuwinoto, terus Eyang Wiryowijoyo, terus Eyang Wiryowinoto. Nah, itu yang bermakam di sini. Tiga ya Pak, tiga yang bermakam di sini itu tiga. Terus kesusul perang kedua Diponegoro, itu menyusul seorang pahlawan. Itu seperti halnya bertiga ini kakak beradik dan ilmunya sama. Ya, dia adalah kalau bahasa sekarang, dia itu yang mengonsumsi tentara-tentara Indonesia yang berjuang. Nah, dia itu karena nenek moyangnya di sini, sehingga dia itu bisa meneropong karena apa? Belanda membuat markas di Gabuk. Ya. Yang Noto Dento itu menyarankan membuat tugu di sini. Terus dia sudah pesan dengan putra-putra mau mesanggrah di sini. Nah, sehingga yang menurunkan Selogender yang sebenarnya itu adalah bertiga itu dari keturunan Eyang Kiai Noto Dento, terus Eyang Mangkuwinoto, terus Eyang Wiryowijoyo, terus Eyang Wiryowinoto. Untuk menyuplai logistik ke Magelang, berarti di sini juga menjadi benteng untuk mengintai markas Belanda yang ada di Gabuk itu ya Pak ya? Iya, yang pertama itu, kedua, yang jelas itu bertiga ini kakak beradik. Yang paling tua yang di Selogender, terus yang kedua itu di Pijan, terus yang ketiga itu di Kalidupo. Ternyata di Kecamatan Grabak merupakan salah satu benteng terkuat ketika masa Perang Diponegoro, yang dimana bukti nyatanya ada di Desa Baliagung. Dan saya bersama saksi hidup Pak Sutopo, keturunan dari generasi ke-6 Kiai Noto Dento. Dari Kiai Noto Dento, bisa dijelaskan sedikit Pak ini asal usulnya ataupun nanti akan dibangun seperti yang ada di sebelah kanan ini? Iya, nanti saya bangun seperti ini yang Mangkurejan. Ini karena saya sendiri kemarin itu sebetulnya ini yang kami arahkan oleh ponakan saya, tapi ponakan saya milih yang ini yang sudah ada di sini.
ya enggak apa-apa. Yang namanya Eyang Kiai Noto Gento dan Eyang siapa itu Kertopati memang tidak dikijing. Sedikit informasi untuk pemirsa bahwasanya makam yang dikijing ataupun tidak itu tergantung dengan wasiat, sehingga di sini memang untuk yang Ki Noto Gento belum dikijing. Dari ketiga pahlawan itu yang tertua Eyang Kertopati ini. Nah, ternyata di sini dari ketiga makam beliau yang paling tua adalah dari makam Eyang Kertopati di sebelah sini, dan memang lokasinya tidak jauh dari makam Eyang. Dari istri Ki Noto, jadi makamnya itu berdampingan, tetapi jaraknya juga mungkin agak lebar. Dan di sini makam ada Raden Wirojoyo, dan di bawahnya ada tulisan Demang Tengahan Mertoyudan. Itu maksudnya apa, Pak? Ini yang menurunkan dari keluarga Mertoyudan. Nah, ini memang ditulis di sini. Demang itu kan sebetulnya ya kalau sekarang ya kardus gitu. Kardus. Iya. Kalau untuk sekarang, tapi kalau dulu memang gitu. Raden Wirojoyo ini dulunya sebagai pemangku di daerah Mertoyudan dan gelarnya adalah Demang Tengahan di Mertoyudan. Di makam ini untuk setiap makam dari pangeran-pangeran sudah tertulis dengan baik sehingga kita bisa membaca. Di sini ada makam Mangku Wijoyo, kemudian di sebelah sana. Jadi kalau di sini yang tokoh-tokoh kiai gitu biasanya dikasih nama atau dikasih papan besi seperti ini. Di sebelah sini juga ada dua makam yang sudah pemirsa. Di sini saya sudah ada di makam Rono Diwiryo, merupakan salah satu lurah yang di Bali Agung ini, dan mbahnya dari Mbah Sutopo, juru kunci dari makam ini. Di sini ada yang menarik dari makam Raden Wirowijoyo, Demang Tengahan Mertoyudan, yang dimana ternyata dulu Pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah ziarah ke sini. Kita tanya apa sih yang menarik dari sini, atau ada silsilah keturunan kenapa Pak SBY bisa ke sini. Pak Sutopo, ini ada sejarahnya, pasti adalah ya, kenapa Pak Susilo Bambang Yudhoyono dulu sempat berziarah di sini? Ya karena mungkin silsilah Mertoyudan itu kan Bu Ani itu dari putra Bapak Sarwoedi. Nah, mungkin dari keluarga Mertoyudan sana mungkin masih ada garis keturunan dari Bapak Sarwoedi, sehingga kemarin itu pada waktu menghadapi pencalonan itu pernah ziarah ke sini itu dari Bapak SBY, tapi sebelum jadi presiden. Dia masih jauh-jauh itu kira-kira 12 orang itu. Pas saya kebetulan kok di sini tahu gitu. Nah, sudah jelas ternyata alasan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono ziarah ke makam ini karena menghormati leluhur dari Pak Sarwoedi, yang dimana merupakan mertua dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga bisa berziarah ke tempatnya Raden Wirowijoyo. Ini sudah lama ya Pak makamnya? Menurut cerita legenda sudah ratusan tahun. Sekarang saya sudah bersama Bapak Kades dari Bali Agung. Saya akan tanya bagaimana sih legenda atau konon cerita yang ada di makam ini. Pak, sebagai lurah ini bagaimana sih, atau legenda apa sih yang Bapak ketahui mengenai makam yang ada di Desa Bali Agung ini? Terima kasih. Ini menurut legenda yang saya dapatkan, jadi beredar di masyarakat itu Pangeran Mangkurejo itu adalah dulu dia menjabat sebagai Demang yang ada di wilayah Kabupaten Kedu, dan beliau adalah salah satu murid dari Sunan Kalijogo, dan dia beristri, putrinya dari putri Pangeran Mijil yaitu Ibu Salamah yang berasal dari Demak.
Pangeran Mangkurejo sendiri itu ternyata punya guru Sunan Kalijogo, dan Sunan Kalijogo itu punya guru namanya Syekh Basaruddin yang saat ini dia dimakamkan di Gunung Bugut, Ungaran, Semarang. Nah, Pangeran Syekh Basaruddin itu punya guru lagi, yaitu Eyang Wonokusumo yang disarekan di di Dusun Cukilan, Solotigo. Cuman riwayat perjalanannya beliau sampai sini itu juga ada legenda yang berhubungan dengan terjadinya Rawa Pening. Jadi gunung ini sebenarnya, bukit ini sebenarnya dulu menjadi perjanjiannya adalah dijadikan sebuah gunung, tapi karena perjanjian waktu yang tidak bisa ditepati, akhirnya hanya terjadi menjadi sebuah bukit yang dinamakan Bukit Silogende. Menarik sekali, ternyata dari titik mulai Demak kemudian bisa sampai Ambarawa dan bisa di desa Baliagung ini. Sangat menarik banget. Monggo Pak diceritakan kelanjutannya. Ya, terima kasih. Jadi bukit ini sebenarnya ada hubungannya dengan perjanjian, yaitu riwayat terjadinya Sungai Bolong itu. Jadi Sungai Bolong itu menurut riwayat yang beredar itu sebenarnya mau mengalir ke arah Dusun Sumur Arum, tapi karena kebutuhan air yang dibutuhkan masyarakat itu adalah di daerah sebelah ini, akhirnya terjadilah perjanjian untuk suruh membuat gunung sebagai tambak sungai itu. Tapi karena tadi tak sampaikan waktunya habis, akhirnya dulu ada riwayat yang dibilangkan kurang 1 bodrok banglu itu ketinggiannya untuk standar gunung. Akhirnya hanya terjadi bukit dan ditutup oleh batu Silogender. Disempurnakan dengan batu Silogender itu, dibawalah naik batu ke atas bukit untuk mencukupi kebutuhan sebagai syarat gunung. Tapi ditolak oleh sama yang meminta. Akhirnya batu itu tidak jadi namanya batu Silogender, nama itu. Batu itu akhirnya dibelah, dihantam karena sama pangeran siapa saya lupa namanya, itu yang sekarang adalah Baru Gelinding yang bernama yang bertenar di Rawa Pening. Akhirnya dia mencari bapaknya lagi untuk menyempurnakan ilmunya, tapi di sana Baru Gelinding yaitu mertopo di Gunung Kendali Sodo. Di sana dia malah waktu itu dalam mertopo ada perjanjian kalau bisa melingkari gunung itu dia akan ditemukan dengan ayahnya. Tapi oleh masyarakat yang ada di wilayah Rawa Pening itu malah dijadikan kurban seperti untuk upacara desa, upacara dusun. Akhirnya terjadilah riwayat Rawa Pening. Itu jadi ada hubungan antara bukit sini dengan Rawa Pening. Kalau untuk keturunan-keturunan dari warga Ambarawa dan juga warga sekitaran sini itu ada hubungannya nggak Pak? Untuk hubungan keluarga, untuk legenda riwayat tidak ada. Jadi itu berdiri sendiri, hanya terjadinya bukit ini adalah berkaitan pelariannya pangeran yang sekarang dijuluki adalah anak siapa itu Rawa Pening itu, Baru Gelinding. Itu larinya ke sana untuk menyempurnakan ilmunya untuk bertemu dengan ayahnya. Merupakan salah satu aset desa Pak. Bagaimana sih tanggapan Pak Lurah selaku kepala desa di sini dengan adanya makam pahlawan di sini? Ya, jadi ini sebuah aset dan saya bangga sekali dengan riwayat bahwa Desa Baliagung ternyata banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan dan banyak dimakamkan di sini, termasuk generasi-generasi penerusnya, generasi keturunan juga masih ada, yaitu beliau Bapak Sutopo. Maka saya sebagai kepala desa punya kewajiban untuk melestarikan, untuk mengembangkan agar makam ini menjadi lestari dan bisa menjadi kebanggaan semua masyarakat, khususnya Desa Baliagung dan juga masyarakat luas yang mana keluarga-keluarganya banyak sekali yang dimakamkan di sini. Insya Allah nanti akan kita pikirkan untuk pembangunannya biar tidak hanya seperti ini. Nanti akan kita jadikan seperti makam religi yaitu makam yang mana menjadi makam dambaan setiap masyarakat.
cukup menarik, dan seperti inilah yang menjadi harapan kita, yang bagaimana sejarah makam legenda dari pahlawan ini tetap lestari di masyarakat supaya juga masih dikenal dengan anak cucu kita besok. Yang ada di Kecamatan Grabak, tepatnya ada di Desa Baleagung. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya Sanisa Kyumel dan juru kamera Agung melaporkan langsung dari Desa Baleagung, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang.